Sahabat sejarah, kita bertemu lagi di channel Raja Wali Sahar TV. Kali ini kita akan menelusuri satu tempat bersejarah, yakni situs Bukit Tamalate. Jadi situs Tamalate ini berada di Jalan Palantikan, Desa Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Letaknya kira-kira sekitar 10 km ke arah selatan dari kota Makassar. Sahabat sejarah, situs Tamalate ini adalah termasuk situs tertua ya sepanjang sejarah Kerajaan Goa. Mengapa saya katakan situs tertua? Karena di situs Tamalate inilah untuk pertama kalinya muncul ya sosok yang akan menjadi Raja Goa pertama, yakni Karenta Bainia atau Tumanurung Bainia. Sahabat sejarah, di tempat ini juga lah, di Bukit Tamalate ini, yang dahulunya merupakan ibu kota pemerintahan Kerajaan Goa sejak dari awal berdirinya sampai dengan Raja Goa ke-9. Jadi disinilah, di situs Tamalate ini dahulunya bertempat istana Raja-Raja Goa sebelum berpindah ke daerah Benteng Sombaupu. Sahabat sejarah, untuk sekarang ini situs Tamalate ini sudah merupakan lokasi pemakaman Raja-Raja Goa. Jadi setelah berpindahnya ibu kota pemerintahan Kerajaan Goa ini sejak dari Raja Goa ke-9 yang memindahkan ibu kota pemerintahan Kerajaan Goa ini ke daerah pesisir, yaitu ke wilayah Benteng Sombaupu. Lantas situs Tamalate ini kemudian beberapa abad kemudian dijadikan sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Goa. Ada beberapa tokoh penting yang dimakamkan di situs Tamalate ini. Yang pertama tadi adalah Raja Goa yang ke-11. Perlu kita ketahui bahwa Raja Goa ke-11 ini yang sekarang makamnya, cungkup makam beliau ini berbentuk kubah. Ya, padahal sebetulnya beliau Raja Goa ke-11 ini, yaitu Sombanta, Ita Jibarani dan Marumpa Karendata ini belum, ya dalam catatan sejarah, belum memeluk Islam. Karena Raja Goa yang pertama memeluk Islam itu adalah Raja Goa yang ke-14. Tetapi mengapa makam daripada atau situs makam daripada Raja Goa ke-11 ini itu kalau kita lihat sudah ada pengaruh-pengaruh kebudayaan Islamnya. Terlihat dari cungkup makam beliau ini adalah berbentuk kubah. Kemudian juga posisi makam beliau itu sudah mengarah atau membujur dari utara ke selatan. Ini menunjukkan bahwa sudah ada pengaruh Islam. Ya, setelah ditelusuri, menurut penuturan pakar sejarah kita bahwa ternyata makam beliau mengalami yang namanya proses Islamisasi pemakaman. Jadi walaupun beliau belum memeluk Islam, Raja Goa yang ke-11 ini belum memeluk Islam, tetapi ternyata makamnya telah mengalami Islamisasi pemakaman. Itu yang unik, ya, pemakaman yang unik yang dapat kita temukan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa yang berada di situs Bukit Tamalate ini. Sahabat sejarah, kemudian tokoh-tokoh penting yang juga dimakamkan di situs Bukit Tamalate ini beliau adalah Raja Goa ke-14, yang mana kita ketahui bahwa Raja Goa yang ke-14 ini yang bernama Sombanta Imang Arami Deman Rabia, Sultan yang kemudian mendapat gelar Sultan Alauddin. Beliau lah ini adalah Raja Goa pertama yang memeluk Islam. Kemudian setelah beliau memeluk Islam, maka beliau kemudian melakukan Islamisasi di Kerajaan Goa, sehingga sejak masa pemerintahan beliau, yaitu Raja Goa
yang ke-14 yang sudah bergelar Sultan Alauddin ini, maka kerajaan Goa ini sudah menjadi sebuah kesultanan. Jadi setelah beliau resmi menerima Islam, kemudian beliau mengumumkan ke seluruh pelosok negeri bahwa Islam ini adalah menjadi agama resmi kerajaan, sehingga dengan demikian kerajaan Goa ini kemudian beralih bercorak kesultanan. Jadi sudah menjadi Kesultanan Goa ketika itu. Kemudian termasuk salah satu tokoh penting juga yang bisa kita temukan, yang beliau dimakamkan di situs Bukit Tamalate ini adalah beliau Raja Talok yang ke-6 yang sekaligus menjabat sebagai Mangkubumi Kerajaan Goa pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-14. Ya. Raja Goa yang ke-6 ini atau Mangkubumi Kerajaan Goa ini, beliau bernama Imanlingkaan dan Manyonri Tarengkatangka. Kemudian beliau mendapat gelar kesultanan, yakni Sultan Abdullah Awalul Islam. Jadi beliau juga dimakamkan di situs pemakaman Bukit Tamalate ini. Ya, beliau ini juga adalah termasuk pembesar kerajaan Goa yang pertama memeluk Islam. Beliau memeluk Islam bersamaan dengan Sultan Alauddin, ya, memeluk Islam pada tahun 1605. Kemudian sahabat sejarah, pemakaman yang bisa kita temukan juga tokoh penting yang juga dimakamkan di situs Bukit Tamalate ini beliau adalah Sultan Hasanuddin, yaitu Raja Goa yang ke-16. Ya. Sultan Hasanuddin ini juga dimakamkan di kompleks pemakaman ini di situs Bukit Tamalate ini. Ya, beliau ini adalah tokoh penting di kerajaan Goa, karena pada masa beliau lah ini kerajaan Goa ini kemudian semakin maju, semakin berkembang dan mencapai puncak keemasannya, walaupun pada masa pemerintahan beliau juga ya kerajaan Goa kemudian ditaklukkan atau dikalahkan oleh imperialisme VOC yang datang ketika itu. Kemudian sahabat sejarah, tokoh penting juga yang dimakamkan di pemakaman situs Bukit Tamalate ini juga adalah termasuk Raja Goa yang ke-15. Beliau ini adalah Sultan Malikus Said. Ya, Sultan Malikus Said ini merupakan ayahanda daripada Sultan Hasanuddin dan merupakan putra daripada Sultan Alauddin. Ya, beliau juga dimakamkan di kompleks pemakaman situs Bukit Tamalate ini. Kemudian selain itu ada beberapa raja-raja lagi, ya, raja-raja Goa atau sultan-sultan Goa ini yang juga dimakamkan di kompleks pemakaman Bukit Tamalate ini. Ya, sahabat sejarah, satu hal yang menarik bahwa Bukit Tamalate ini yang dahulunya merupakan ibu kota atau pusat pemerintahan kerajaan Goa di masa awal berdirinya kerajaan Goa ini. Ya, kemudian disinilah dulu berdiri istana kerajaan Goa ini sejak dari awal ya pemerintahan Raja Goa yang pertama sampai dengan pemerintahan Raja Goa yang ke-9. Situs Bukit Tamalate ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan Goa. Kemudian setelah itu ya setelah Raja Goa yang ke-11 wafat, kemudian beliaulah yang pertama kalinya dimakamkan di situs yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan kerajaan Goa atau ibu kota pemerintahan kerajaan Goa, yang karena setelah pemerintahan Raja Goa yang ke-9, Raja Goa ke-9 ini telah memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Goa ini ke daerah pesisir, sehingga Bukit Tamalate ini sejak saat itu tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, tetapi sudah berpindah ke wilayah pesisir, yang kemudian di sana didirikan satu benteng yang besar, yaitu benteng Sumbaupu, dan disitulah kemudian berpindah ibu kota pemerintahan kerajaan Goa, dan disitulah berkedudukan istana Raja Goa sejak dari Raja Goa ke-10 sampai dengan Raja Goa yang ke-16. Karena setelah itu, setelah pemerintahan Raja Goa yang ke-16, benteng Sumbaupu ini direbut oleh imperialisme VOC, kemudian dihancurkan, sehingga istana atau pusat pemerintahan kerajaan Goa itu
kembali dipindahkan ke daerah Tamalate, ya, daerah Tamalate. Sahabat sejarah, saya kira inilah informasi yang dapat saya utarakan kepada sahabat sejarah semua. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini kemudian menjadi salah satu referensi kita untuk mengenal lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang keberadaan situs Bukit Tamalate ini yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Goa, kemudian berubah menjadi lokasi pemakaman raja-raja Goa yang beberapa daripada raja-raja Goa yang dimakamkan di tempat ini. Saya kira demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan saya ucapkan salam sejarah.